kehidupan Nabi besar Nabiyana wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ketua Yatim Mandiri Lampung Ustadz Zaki dan para staf-stafnya yang berbahagia. Di sini saya ingin menyampaikan tentang 3 cara dikabulkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah istangdaullaha fadau'u, yang artinya apabila kamu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengabulkan doamu. Bagaimana maksudnya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ialah ketika kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita meminta dengan malu-malu ataupun dengan terburu-buru. Contohnya ialah kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan kapan kita berada. Misalnya kita ketika ingin menikah, apa tujuan kita menikah? Saya ingin menikah karena saya ingin masuk surga bersama istri saya. Itulah contoh-contohnya. Yang kedua adalah khawatir. Khawatir ini dari bahasa Arab, yang di Indonesia ini adalah khawatir. Khawatir ini adalah kegiatan kita yang tidak menentu. Contohnya kita meminta keinginan kepada Allah. Kita melihat tetangga kita mempunyai mobil, kita lalu berhasrat ingin mempunyai mobil. Dan ketika itu tetangga kita yang lainnya mempunyai motor yang bagus, ketika itu kita berubah keinginan ingin mempunyai motor itu juga, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa kita yang tidak bersungguh-sungguh. Dan yang kedua, niat itu adalah yang azam, bukannya khawatir. Kalau yang azam itu adalah niat yang bersungguh-sungguh. Contohnya kita ingin mempunyai mobil yang bagus, niat itu yang kita tanamkan sungguh-sungguh. Jangan kita setengah-setengah ingin mempunyai mobil, bikin rumah dulu lah yang bagus ya. Itu yang setengah-setengah. Dan walaupun azam itu kita niatkan dan belum terkabulkan oleh Allah, maka pahalanya akan diberikan kepada kita yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cemburu. Cemburu apa dulu ini? Cemburu kepada orang-orang yang sukses. Contohnya orang-orang yang kaya dan orang-orang yang beriman. Kita cemburu. Kenapa orang-orang kaya mempunyai uang banyak dan dia mampu memberikan kepada anak-anak yatim, dan orang-orang yang tidak mampu, dan kita cemburu kepada Allah. Lalu kita berdoa, ya Allah, aku sesungguhnya ingin mempunyai uang banyak dan ingin jadi orang kaya, supaya hamba bisa memberikan hak-hak orang-orang yang miskin dan hak-hak orang yatim. Dan kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan semua doa-doa orang apabila dia menginginkan dan apabila dia menuruti perintahku dan beriman kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doanya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, sesungguhnya Allah mengikuti prasangka hambanya. Barang siapa yang prasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta. Dan barang siapa prasangka yang jelek, pasti doa saya tidak akan dikabulkan, maka Allah tidak akan mengabulkan doa dia yang dia minta. Demikian tausiah yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Marilah kita
melaksanakan 4 macam ini supaya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baru tahu ini saya desa ceramah. Oh, jadi itu ya. Geser kawan. Geser kawan. Lapak bakal hilang. Hilang mah belum, hilang dulu sedikit ya. Berkurang ya. Ntar Palembang dulu makanya. Yang di mall nanti kegeser semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada satu ketika ternyata si raja ini memang raja yang paling terbaik di negerinya, raja yang paling bijak, yang cerdas. Namun akan ada tetapi si raja ini ternyata matanya cuma satu, buta ya, buta sebelah ya, dan kakinya pun cuma satu, dan semuanya sebelah kiri. Tapi si raja ini punya kedudukan yang luar biasa, punya kecerdasan yang sangat hebat, sehingga disanjung sama rakyatnya. Dilihat bahwasannya memang si raja ini punya kebijakan yang luar biasa dengan tanda kutip dengan kecacatannya itu tadi. Berjalanlah waktu, si raja ini main ke ada museum tua di kerajaannya, di istananya. Dia melihat-lihat di bawah, ternyata banyak sekali lukisan raja-raja terdahulunya, raja-raja sebelumnya. Jadi dia lihat, lukisannya keren-keren, gagah-gagah gitu kan. Nah dia ini belum punya gitu, dia ini belum ada lukisan. Jadi dia langsung terinspirasi, saya mau cari pelukis terbaik di seluruh negerinya untuk siapa yang sanggup melukis dirinya. Gitu. Dipanggillah seluruh pelukis-pelukis terbaik di kerajaan itu, di negeri itu, dikumpulkanlah di istana. Tapi karena melihat kondisi tadi si raja itu dengan matanya yang buta dan kakinya yang satu cacat, nggak ada gitu kan. Ya siapa yang mau berani melukis seorang raja gitu dengan bentuk yang seperti itu. Ternyata pelukis-pelukis yang hadir pada saat itu mengundurkan diri, muntaber kalau kata bahasa kita ya, mundur tanpa berita gitu, tiba-tiba ngilang. Nggak ada yang sanggup. Tersisalah tinggal satu pelukis yang langsung aja dia, bismillah gitu dia. Oke, saya sanggup untuk melukis si raja itu. Dengan keberaniannya, tapi bukan hanya sekedar berani, dibikinkanlah lukisan tersebut. Dan akan diumumkan di publik, di khalayak ramai gitu. Bahwasanya ini hasil lukisan. Jadi seluruh negeri itu sangat menantikan lukisan itu. Berminggu-minggu dibuat dan akhirnya tibalah saatnya lukisan itu ditampilkan di publik. Ketika kain yang menutupi bingkai si lukisan yang sudah selesai itu dilepas, dan ternyata sangat kaget seluruh negeri itu, dan si raja pun sangat kagum melihat lukisannya. Lukisannya seperti apa? Ternyata si raja tersebut naik di atas kuda dengan memegang panah. Jadi seolah-olah mata kirinya yang buta itu sedang ngeker gitu ya. Kan kita biasa kalau manah itu kan pasti nutup mata satu. Dan posisinya juga si lukisan tersebut yang terlihat hanya bagian kanannya saja gitu. Yang bagian kirinya tidak terlihat. Yang si cacat itu tidak terlihat. Dengan bentuk lukisan yang luar biasa itu, si raja itu pun kagum gitu dengan teknik pengambilan posisi dari sudut pandang yang dilihat. Ternyata luar biasa hasil dari lukisan tersebut, dan kecerdasan juga dari si pelukis tersebut. Melihat bahwasannya kekurangan si raja tidak ditampakkan untuk di halayak ramai, apalagi akan jadi lukisan yang akan dikenang gitu. Dan mendapatkanlah si pelukis itu dihadiahi oleh si raja itu dengan satu buah kastil. Rezeki nggak ada yang tahu tuh. Dan intisarinya apa teman-teman di sini, bahwasannya berani
bukan hanya berani, terus mengambil kesempatan bukan hanya mengambil kesempatan, tapi yang diawali itu adalah kita ketika untuk mengambil satu tindakan di the power of kepepet ya. Jadi ada sesuatu hal biasanya Allah akan mengirimkan satu hidayah ketika memang itu benar-benar kita mampu dan kita sanggup. Tapi bahwasanya setiap kali ancaman ataupun ujian ataupun banyaknya sekali tekanan, pastilah kita harus berpikir insya Allah pasti ada jalan keluar dan itu insya Allah akan terbaik buat kita. Dan di sini juga ditekankan bahwasannya dari cerita tersebut si pelukis menginspirasi kita semua, meskipun dia ini ternyata pelukisnya biasa-biasa aja gitu, tapi dengan keberanian dan dia punya nilai berpikir dan cara berpikir yang berbeda, dia mengambillah lukisan tersebut untuk melukisi raja. Dan akhirnya kita semua bisa menilai bahwasannya suatu tindakan akan berbuah hasil dengan menguatkan tekad, dengan asa yang kuat. Insya Allah kita semua mendapatkan satu petunjuk dan sebuah hadiah ya pastinya ya, ada mendapatkan kelebihan dari hasil yang kita usahakan, bukan dengan cara tiba-tiba berani-berani aja. Pasti kita juga harus berpikir jernih untuk mengambil tindakan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita di pagi hari ini dan menjadikan kita selalu hamba-hamba yang bersyukur dan menjadikan Yatim Mandiri Lampung mempunyai asa yang lebih tinggi lagi. Amin. Dan menjadikan kita semua lebih solid lagi. Amin. Sekian dari saya. Ya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siska. Demikian acara yang telah kita lalui bersama. Semoga apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini saya sebagai pembawa acara.